Indonesia patut berbangga karena baru-baru ini, persisnya pada tanggal 14 Agustus, kita mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute untuk swasembada pangan yang kita berhasil lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah prestasi karena terakhir kita mendapatkan penghargaan dari Badan Internasional untuk swasembada pangan kita adalah pada tahun 1984 dari Food and Agriculture Organization. Nah, tentu ke depan ini merupakan tantangan tersendiri karena dunia saat ini juga sedang menghadapi kemungkinan ada krisis pangan dan juga tentu saja kita harus tetap meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian kita untuk memastikan bahwa penduduk yang kita miliki lebih dari 275 juta manusia tidak akan pernah kekurangan pangan. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman, persisnya di Bogor, Jawa Barat, untuk melihat secara langsung apa-apa saja yang dilakukan ya untuk memastikan bahwa ketahanan pangan ini merupakan sesuatu yang akan terus kita lakukan dan dapatkan. Hari ulang tahun ke-77 Indonesia pada tahun ini terasa semakin istimewa. Hal ini karena keberhasilan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan, khususnya beras dalam negeri dengan tercapainya swasembada beras. Capaian ketahanan sistem pangan dan swasembada beras melalui penerapan inovasi teknologi padi periode 2019-2021 ini pun berbuah penghargaan dari Lembaga Riset Padi Internasional atau IRI. Pengakuan atas capaian ini diberikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo pada 14 Agustus 2022 di Istana Negara. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan, swasembada beras bisa tercapai karena ada inovasi teknologi. Sejak tahun 1974, Balitbangtan telah berhasil melepas lebih dari 300 varietas unggul untuk berbagai agroekosistem yang ada di Indonesia untuk komoditas padi. Bahkan saat ini, lebih dari 90% padi yang ditanam di lahan Indonesia merupakan hasil dari Balitbangtan Kementerian Pertanian. Beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, hingga ada anggapan belum kenyang jika belum makan nasi. Beras pun tidak hanya menjadi bahan pangan, namun telah menjadi bagian dari budaya bangsa. Ya, saya saat ini sedang berada di Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yang milik Kementerian Pertanian, dan saya sudah ditemani oleh Profesor Fajri Jufri selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pak Fajri, ini tentu saja bukan pertama kali kita bertemu ya, dan saya selalu sangat-sangat senang kalau bertemu dengan Pak Fajri karena kita selalu berbicara mengenai hal yang paling penting ya bagi kita, bukan saja sebagai warga negara Indonesia tapi sebagai manusia, yaitu masalah pangan ya, masalah ketahanan pangan, ketersediaan pangan, karena ini tentu saja merupakan sesuatu yang hak yang harus kita miliki. Tapi Pak Fajri baik-baik saja? Alhamdulillah, lama nggak basuh ini. Iya, lama nggak basuh. Waktu itu pernah kita di Sukamandi. Iya. Tapi sekarang ini di gedung khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Dan saya lihat ini gedungnya bersejarah ya. Bisa mungkin cerita sedikit Pak Fajri, karena ini pertama kali juga saya ke gedung ini. Iya, Mbak Desi. Sekarang ini kita ada di Pusat Penelitian Pengembangan Tanaman Pangan. Kantor ini sebenarnya heritage juga ini, warisan sejarah. Didirikan sejak 1918. Jadi sudah cukup lama. Jadi masih Belanda waktu itu. Jadi oleh Belanda yang bangun ini. Kantor ini bertugas mengkoordinir beberapa lembaga riset kita yang ada di daerah. Yang pertama itu Balai Besar Penelitian Padi yang di Subang, Sukamandi itu. Ada Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia yang tugasnya menghasilkan varietas unggul jagung, sorghum, gandum ada di Maros itu loh, Sulawesi Selatan. Ada Balai Penelitian terkait dengan
Oli Tunro, jadi khusus penyakit padi, ada di Sulawesi Selatan juga. Ada Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Ubi-ubian Balit Kabi. Tugasnya menghasilkan varietas unggul baru terkait dengan kedelai, kacang hijau, ubi-ubian. Itu ada di Malang. Jadi dia membawahi 3 unit kerja plus balai besar. Jadi tugasnya cukup berat ini, karena harus mempersiapkan kebutuhan 273 penduduk kita terkait dengan pangan, dan harus kita pastikan 273 penduduk kita itu tersiapkan kebutuhannya. Iya, dan disinilah jantung dan otaknya penelitian pengembangan dilakukan, dan selama ini Pak Fajri kan ada dari macam-macam pangan yang kita miliki ini ada beberapa contoh di belakangnya. Sebenarnya jumlah variasi tanaman pangan saat ini yang dari segi yang paten istilahnya yang sudah diproduksi dan dikonsumsi secara massal maupun masih dalam perkembangan itu ada berapa? Karena ini kunci dari keberhasilan kita untuk memiliki tahanan pangan. Kalau kita bicara pangan kan banyak banget nih. Kita kan mengenal yang padi, jagung, kedelai aja nih yang sering kita kenal. Tapi sebenarnya kan kalau potensi pangan kita banyak banget Mbak Desi, ratusan yang belum kalau bicara pangan lokal, sangat banyak sekali. Dan Bapak Presiden kemarin sudah mulai mengangkat komoditi yang sudah lama kita tinggalkan sebenarnya Mbak Desi, sorghum. Sorghum ini ada gambarnya di sini. Jadi sorghum ini pangan sebenarnya potensi masa depan Indonesia, karena dia bisa mensubstitusi gandum kita. Gandum kita kan impornya cukup banyak. Padahal sorghum ini nilai proteinnya lebih tinggi dari gandum. Dan dia untuk autis cocok nih, dan dia free gluten free karena gluten free. Gluten free gandum ini dan beberapa gizi lain sangat dibutuhkan sebenarnya. Dan sebenarnya sorghum ini kebutuhan airnya cuma 1/3 dari tubuh, 1/2 dari jagung. Jadi wilayah yang tidak bisa tumbuh tanaman lain, sorghum bisa tumbuh, Mbak. Potensi lahan kita kan sangat melimpah di NTT, di NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur yang lahan keringnya melimpah itu, kita bisa tanam sorghum, jutaan hektar lahan kita tersedia untuk itu. Dan sorghum ini komoditi kita, komoditi tropis. Memang kalau bicara gandum kita tidak bisa bersaing dengan gandum, karena gandum itu tanaman subtropis. Di atas 1.300. Mau tidak mau kita harus impor. Iya, impor. Dan produktivitas kita masih rendah. Hasil penelitian kita masih 2 ton, 3 ton. Padahal sorghum ini di lahan kering dia bisa sampai 5-6 ton. Malah potensi kita 7 ton per hektar dia. Kalau sorghum, bicara sorghum, Mbak, sorghum itu bijinya yang tadi untuk pangan itu, batangnya bisa untuk nira, untuk gula, substitusi gula tubuh kita. Batangnya juga dia bisa untuk pakan ternak. Jadi dia bisa untuk pakan, pangan, dan energi. Bisa untuk buat etanol juga. Jadi berbagai macam apalagi nilai manfaat dari sorghum ini. Dan pasti dia lebih sehat dibanding yang lain. Tapi saat ini tahap pengembangan sorghum ini seperti apa Pak Fajri, dan sudah ditanam di mana-mana saja? Iya. Sorghum ini kan sebenarnya komoditi kita, jadi komoditi yang turun-temurun sudah ditanam di beberapa. Tapi itu maksudnya dalam skala besar, dalam skala industri. Memang belum skala besar. Di NTT, NTB itu mereka sudah terbiasa dengan itu. Sudah makanan utamanya itu sebagian besar selain dari jagung di Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena ini komoditi yang terlupakan, kita asik kemarin dengan komoditi yang lain. Nah, sekarang Bapak Presiden, Bapak Menteri mendeklar, dan ini akan menjadi ke depan arahan Bapak Menteri Pertanian akan kita kembangkan secara masif ini. 30.000, 100.000, dan potensi kita cukup untuk itu. Saat ini berapa? Ini sekarang baru 30.000-an ini. Baru 30.000. Ya, nanti sebenarnya kalau kebutuhan taruhlah 20% dari kebutuhan makanan penduduk kita yang 275 juta itu berapa? Banyak yang harus kita produksi secara terus-menerus, dan seberapa besar lahan yang dibutuhkan, Pak Fajri? Anggaplah 200.000 hektar itu sudah sangat memadai untuk mensubstitusi kebutuhan impor kita terhadap gandum. 200.000 hektar? Iya, dan itu memungkinkan untuk kita katakan di seluruh wilayah kita di Indonesia seperti itu, Mbak Desi. Ada berita baik ya, kita baru-baru ini pada tanggal 14 Agustus mendapatkan penghargaan. Hari bersejarah pas. Ya, ini penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita berhasil dengan khusus swasembada beras. Nah, nggak tahu ya, saya waktu tahun 84 saya masih ingat sekali, masih zaman Orde Baru ya. Food and Agriculture Organization, Badan Pangan Sedunia ya, memberikan Indonesia penghargaan juga. Jadi cukup panjang jedanya, 38 tahun ya. Nah, sekarang kita mendapatkannya. Nah, ini menurut saya tuh sangat menarik dan prestasi yang perlu kita banggakan, perlu kita share. Kenapa? Karena ya berita yang kita miliki
sampai saat ini mengenai ya pandemik tentu saja, di mana tentu saja pangan dan lain sebagainya itu juga menjadi tantangan, dan kemudian perang di Ukraine, ya detention, di mana gandum itu semua tersendat dan lain sebagainya, dan yang penting lagi ini kita dihadapi dengan krisis pangan secara global. Jadi ternyata kita bisa mendapatkan penghargaan. Ini ceritanya itu bagaimana, Pak Fajri? Mbak Desi, saya harus menyampaikan ini. Jadi ini sejak masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini, 7 tahun ini, Bapak Presiden sudah membangun ini kan kalau bicara pertanian, air menjadi kunci utama ini. Air ya. Air, oleh karena itu Bapak Presiden sejak 7 tahun ini sudah membangun 28 bendungan, sudah selesai dan akan menyusun 38 bendungan yang akan selesai tahun ini. 4.500 embung, 1 juta hektar jaringan irigasi. Karena Bapak Presiden sangat pentingnya air, dan itu tidak dirasakan 7 tahun ini. Makanya Bapak Presiden ini bukan tiba-tiba, jadi proses panjang yang sudah direncanakan pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian, dan kita sudah menyiapkan itu. Mbak Desi, kalau saya mau sampaikan, 7 tahun ini kan selama proses itu bukan waktu yang pendek ini. Jadi ada proses yang kita lewati. Badan Litbang, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang menyiapkan strategi untuk mencapai ke sana. Oleh karena itu Bapak Menteri selalu menyampaikan kepada kita, jangan berpikir biasa-biasa, karena akan berbeda suasananya sekarang dengan yang saya Mbak sampaikan itu, dengan kondisi yang sekarang, sehingga berpikir out the box. Berbisnis as usual harus ditinggalkan. Oleh karena itu kita menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan petani kita. Kalau bicara beras, Mbak Desi, yang tadi dimention swasembada beras, kita sudah sejak masa kepemimpinan Bapak Presiden 7 tahun ini, kita sudah meliris kurang lebih 48 varietas unggul baru. 48 varietas. Varietas unggul baru. Dan ini yang dihasil dari penelitian dari kita sendiri. Dari hasil kita sendiri itu, dan beberapa hasil kerjasama juga yang kita akan jelaskan. Jadi 48 varietas unggul baru ini dari 11 juta hektar lahan kita itu, 2,6 juta itu sudah ditanam varietas Impari 32. Yang kemarin Bapak Presiden sempat mention itu di Sukamandi. Itu potensi hasilnya cuma 12 ton, tapi rata-rata petani kita 6-7 ton sudah cukup bagus itu sebenarnya. Jadi Impari 32, ada Impari 42, ada beberapa varietas unggul. Dari 11 juta hektar itu, 96% itu sudah menggunakan varietas unggul, dan itu hasil kita. Oke, sebelum berlanjut ini supaya kita juga paham beda-beda antara Impari tadi berapa? Impari 32 dan Impari 42 itu apa sih persisnya perbedaannya, dan apa yang membuat ini penting itu menjadi? Mbak Desi, Impari itu sebenarnya singkatan dari Imbrida Padi Irigasi. Jadi varietas padi yang ditanam di lahan irigasi. Jadi wet ya, Pak? Basah, untuk lahan irigasi yang biasa. Kita punya Impari Padi Gogojo untuk lahan kering. Kita punya juga Impara, Imbrida Padi Rawa untuk lahan rawa. Jadi Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang menyiapkan varietas unggul baru untuk semua agrosistem yang ada di Indonesia. Untuk semua agrosistem yang ada di Indonesia. Makanya muncul Impari kita sudah punya 45 malah sampai sekarang itu. Jadi itu punya kelebihan masing-masing. Kalau Impari 32 itu dia umurnya 15 hari, potensi hasilnya 12 ton. Agak pulen itu, Mbak. Dan itu varietas unggul baru yang diminati paling banyak rakyat Indonesia, karena itu yang paling banyak ditanam. 2,6 juta dari 11 juta hektar lahan kita. Jadi rata-rata kalau kita makan untuk yang sehari-hari ini Impari berapa, Pak? Impari 32 yang banyak. Impari 30. Setelah itu Ciherang, ada Ciherang, Impari 42, Impari 3 dan 34 dan beberapa varietas yang lain. Ya, kalau disebut unggulan itu artinya apa? Selain memang memiliki karakteristik sendiri, misalnya bisa tumbuh di lahan kering atau basah atau rawa, tapi selain itu kenapa disebut varietas unggul? Apakah karena bisa hasil panennya lebih produktif, atau masa penanamannya lebih pendek, atau tahan hama dan lain sebagainya? Mungkin bisa. Ini selain edukasi juga, karena ya beras atau nasi kan sesuatu yang kita makan sehari-hari, tapi sedikit dari kita yang paham ini asal usulnya dan bagaimana memproduksinya, dan kerja keras dan ilmu di balik itu harus kita ketahui, Pak Fajri. Jadi Impari 32 di Mbak Desi ini ada varietas sebenarnya yang dulu kita rilis 2010 itu Ciherang namanya, yang paling disenangi petani kita. Kenapa? Itu punya keunggulan, sama dengan keunggulan pertama, kualitas mutu berasnya bagus. Jadi pedagang beras suka, karena rendemennya tinggi. Di samping potensi hasilnya yang cukup tinggi. Itu sampai sekarang dia masih bertahan di urutan kedua ini
2,2 juta hektar masih tanam ciherang. Padahal kita temukan itu 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini masih eksis. Oleh karena itu, peneliti kita, breeder kita mencoba membuat perkawinan karena kalau varietas padi itu gak bisa terlalu lama terus itu, karena dia akan berdegradasi, dia turun potensi hasilnya. Kita ciptakanlah varietas hasil tertua dari ciherang dengan kawinkan dengan varietas yang lain tentunya, sehingga dapatlah varietas yang lebih potensialnya lebih tinggi, dia toleran terhadap hama penyakit, dan kualitas mutu berasnya bagus dan rasanya pulen. Dan inilah yang disenangi masyarakat kita di Indonesia, dan itu sudah masif di tanah Indonesia seperti itu, Mbak Desi. Ya, oke, kembali ke ini. Jalan untuk kita mencapai prestasi ini ada embun, embung dan bendungan dan lain sebagainya. Dari segi irigasinya 7 tahun ini ternyata sangat memadai sehingga kita bisa swasembada beras. Dari varietas unggulnya yang dikembangkan ada 48. Kemudian apa-apa lagi yang disiapkan infrastrukturnya supaya ini juga sustainable ke depan, ya. Iya. Arahan Bapak Menteri tentunya tidak hanya pada teknis yang tadi saya sampaikan, pasti termasuk kita melatih petani kita. Ini kan sudah berapa juta yang kita latih ini melalui konsentrasi tani. Total berapa juta di Indonesia ini yang memang betul fokus kerjanya sebagai petani menghasilkan? Iya, 30 juta petani kita kan yang tercatat, dan itu sejak dari awal Pak Menteri kita melatih nih melalui penyuluh-penyuluh kita di lapangan, melalui aware kita yang ada di Kementerian Pertanian itu, kita melatih secara virtual juga. Jadi itu kita latih penyuluhnya, kita latih petaninya, supaya mau menerapkan teknologi. Nah, itu sebenarnya yang dilihat juga penggunaan varietas unggul kita sudah cukup masif beberapa tahun ini, termasuk beberapa teknologi pendukungnya. Kita beberapa tahun ini sebenarnya sudah menerapkan namanya pengolahan tanaman terpadu, PTT, khusus untuk padi. Jadi ada PTT padi sawah, ada PTT untuk lahan kering, padi gogo, ada PTT untuk lahan rawa. Dan semua ada teknologi yang kita siapkan dari itu. Apa itu PTT? Yang itu pengolahan tanaman terpadu. Itu ada beberapa komponen teknologi, Mbak, di situ. Yang paling menonjol yang banyak diterapkan petani kita itu mengatur jarak tanam. Jadi ada namanya tanam jajar lego, Mbak. Nah, jadi tanam jajar lego ini kalau biasanya petani itu cara tanamnya tegel. Jadi 25 atau 20-20 jarak tanamnya, itu populasinya itu 120.000 hektar per hektar, populasi tanaman padinya. Kalau dengan tanam jajar lego ini bisa sampai 220.000 per hektar. Dengan menggunakan tanam jajar lego ini, produksi akan naik karena populasinya akan naik 30%, 20-30%. Di samping itu dengan pengaturan jarak tanam yang baik, fotosintesnya lebih bagus sehingga produktivitasnya akan naik. Jadi bisa meningkat produktivitas sama 30%. Iya, paling tidak populasinya naik 20% sehingga produksi pasti akan naik, produktivitas juga naik. Yang lain kita anjurkan ada namanya pemupukan berimbang, penggunaan bahan organik, umur tanam muda dan beberapa. Ya, ini agak teknis ya untuk kita. Tapi yang jelas itu perjalanannya sehingga kita mendapatkan award dari IRI ini adalah karena cara kita untuk memproduksi itu juga semakin baik ya. Produktivitas meningkat, kualitas mutu juga meningkat, dan juga inilah edukasi dan teknologinya itu juga sudah ditambah. Apalagi? Ya, saya ingin tambahkan selain itu kan Kementerian Pertanian melalui direktorat yang lain ya ada program kan Pak Menteri mendorong penggunaan alat mesin pertanian. Ini sudah masif juga kita lakukan. Malah kemarin Bapak Presiden sudah mengelos 1 juta Alsintan, taksi Alsintan. Jadi kita bukan taksi mobil aja nih, kita punya taksi Alsintan 4 juta, 1 juta. Ini sudah dimensi dan itu menjadi dan itu dibekur bukan APBN. Nah, jadi Bapak Menteri oleh Kementerian mengajak petani tidak hanya memberi bantuan, kita mengajak untuk menggunakan sumber daya yang ada. Ini kan menguntungkan tanaman komoditi kita, kan menguntungkan, harusnya bisa bisnisnya bisa jalan di situ. Dan harus meningkatkan kesejahteraan para petaninya tentu saja. Oleh karena itu dengan penggunaan mekanisasi ini kan loss kita bisa kurangi juga. Jadi termasuk meningkatkan jadi dari hulu sampai hilir penggunaan mekanisasi pertanian, dan itu kita dorong, dan sudah puluhan ribu alat mesin pertanian yang sudah kita sebar di berbagai wilayah di provinsi dalam 7 tahun ini. Ada berapa sekarang yang petani Indonesia rata-rata menggunakan ini alat-alat? Hampir sudah sebagian besar petani kita sudah tanam pakai traktor roda 2, paling tidak roda 4 yang lahan besar. Jadi combine harvester yang panen combine sudah ada. Jadi itu kan cara-cara
kita untuk juga menggunakan combine untuk mengurangi losses. Losses kita kan biasa di atas 10%. Dengan menggunakan combine itu bisa 5% ya. Dan itu kan pasti kalau lossnya kurang pasti kan naik itu peningkatan produktivitas kita. Seperti itu Mbak. Jadi banyak hal yang kita lakukan dari hulu sampai hilir. Ya termasuk pembinaan, pelatihan SDM dan termasuk penggunaan teknologi seperti itu. Kalau dari pendanaan itu berapa jumlah anggaran yang sudah digelontorkan lah untuk ini semua? Jadi kalau bicara anggaran sebenarnya Mbak, di sini kementerian termasuk ya cukup lah, tidak terlalu besar sebenarnya. Kita rata-rata sekarang 13,7 triliun. Artinya kalau mengandalkan, makanya Pak Menteri jangan mengandalkan APBN saja karena tidak akan cukup. Kecil ya kalau 13. Itu hanya khusus digunakan untuk apa saja? Itu untuk semua. Untuk semua. Tanaman pangan, perkebunan, peternakan, termasuk litbang di dalamnya itu. Jadi tidak cukup besar sebenarnya. Oleh karena itu, kenapa Bapak Menteri mendorong penggunaan KUR? KUR kita, alhamdulillah dengan KUR ini, tahun 2020 saya itu kita menggunakan KUR hampir di atas 50 triliun. Dan itu NPL-nya lihat itu 0,03 saja. Artinya ya, tidak. Dan KUR ini dari Himbara dari bank-bank. Dari BNI, BRI dan beberapa bank lain. Malah tahun 2021 itu sampai 85 triliun kita menggunakan KUR. Kita ajar petani untuk mandiri nih, tidak hanya bergantung bantuan. Sehingga alhamdulillah KUR-nya dan tahun ini sudah 90 triliun penggunaan KUR kita. Itu yang kita dorong terus Mbak Desi. Kredit ini penting ya, akses terhadap modal karena semuanya kan cukup mahal kan kalau kita lihat ya komponen-komponen untuk ini memproduksi pangan ini kan. Jadi sekarang memang harus istilahnya pertanian harus 4.0 juga kan ya. Nah itu basis teknologi itu sangat penting. Tapi ngomong kita coba satu-satu. Pupuk kan penting ya komponennya. Sementara setahu saya ini kan masih impor kan. Kalau ini bagaimana dengan adanya ya situasi saat ini kita sekarang dunia kan lagi masuk resesi, ada krisis pangan dan lain sebagainya, logistik juga tertahan di mana-mana akibat dua hal, apakah itu pandemi maupun konflik. Ini bagaimana Pak Fajri, kita tidak bisa menciptakan itu sendiri. Pupuk NPK yang paling makro yang paling dibutuhkan tanaman kan NPK ini. Kalau bicara kita kebutuhan pupuk ini, belum bicara mikronya ya, ada beberapa komponen. Memang Mbak Desi, pupuk P dan kita ini impor, sebagian besar impor. Yang termasuk di Ukraina sana itu. Makanya ada sedikit aneh nih. Iya, dan rupiah kan sekarang lagi pasti ngos-ngosan ya. Kita baru bisa membuat urea di dalam negeri kita. Iya, urea yang sekarang kita bisa siapkan. P itu bahan bakunya fosfat, itu kita impor dari luar. Oleh karena itu Kementerian Pertanian dan Litbang tentunya mencari alternatif yang lain. Kita dorong namanya UPO, unit pengolahan pupuk organik. Nah, potensi pupuk organik itu kan melimpah dari kotoran sapi, dari tanaman yang lain yang bisa kita gunakan untuk dan lebih ramah lingkungan kan sebenarnya. Lebih ramah lingkungan, dan kita akan dorong ke situ juga. Berapa persen nanti diharapkan? Karena saya tahu ini mungkin kalau petani kan maunya kan yang cepat, yang efisien, yang gampang digunakan. Kalau pupuk organik mungkin harus ada step-step yang harus dipelajari kan. Di dalam pengolahan tanaman terpadu itu kita mengenal namanya pemupukan berimbang. Jadi kalau pupuk NPK-nya kurang, kita substitusinya dengan pupuk organik supaya produktivitas kita bisa jaga. Karena kan keseimbangan hara itu ditentukan dari faktor yang sedikit. Oleh karena itu akan ditentukan biasanya secara umum itu pupuk organik untuk kebutuhan padi sawit itu 2 ton per hektar. Itu bisa dari bahan organik apa saja yang kita buat. Nah, kalau memang nanti berkurang di organik yang kita tambah supaya produktivitas kita bisa kita jaga. Belum kita bicara pupuk hayati, kan banyak komponen-komponen yang pupuk organik, dan itu alhamdulillah Kementerian Pertanian sudah mendorong itu, dan petani kita ajak untuk memanfaatkan apa yang tersedia di setiap wilayah di daerahnya itu. Karena tiap wilayah kan memiliki karakter masing-masing. Punya karakter dia. Kalau melimpah jerami yang atau dari kotoran hewan atau dari mana saja, dan itu teknologinya sudah cukup tersedia Mbak Desi, seperti itu. Oke, kalau dari segi kesejahteraan dan pendapatan petani ini sama ya, kita mendapatkan swasembada beras, penghargaan, tapi petaninya kan juga harusnya kan merasakan ya prestasi dan kebanggaan yang sama. Ini bagaimana dari pendapatan, kesejahteraan dan maupun juga skills yang mereka miliki ya untuk ke depan supaya sustainable. Kalau kita bicara indikator yang sekarang masih kita gunakan, meskipun perdebatan nih, nilai tukar petani NTP namanya yang diukur BPS.
NTP sekarang kita ini dari bulan tahun ke naik ini. Artinya menandakan bahwa tingkat kesejahteraan petani kita semakin bagus. Kita punya target sebenarnya 2024 itu baru 104 NTP kita. Sekarang ini sudah 109 ini. Itu bagaimana mengukur NTP itu, nilai tukar petani? Jadi itu rasio dari yang dikeluarkan petani dan yang didapatkan itu. Dan alhamdulillah NTP-nya sebenarnya semakin baik. Jadi semakin lama semakin meningkat. Baik, semakin jadi meningkat. Selama ini walaupun kena pandemi, tapi kalau kita lihat justru mungkin sektor pangan yang tidak terlalu terdampak ya oleh adanya pandemi itu, atau memang ada dampaknya? Pasti kita terdampak gini. Oleh karena itu Kementerian Pertanian, seluruh jajaran Kementerian Pertanian melalui Pak Menteri Pertanian sudah menyampaikan kita, alhamdulillah Mbak Desi ini sejak pandemi kita nggak pernah stop ini. Sabtu Minggu kita tetap ke lapangan ini. Harus produksi terus-menerus. Karena Pak Menteri menyampaikan pertanian nggak bisa berhenti nih. Pandemi oke, tapi kalau nggak ada yang menyiapkan makan, siapa yang menyiapkan makan itu? Oleh karena itu semua jajaran kementerian diminta untuk ke lapangan, paling tidak memastikan apa yang menjadi kebutuhan petani. Memastikan benihnya tersedia, memastikannya pupuk tersedia, dan memastikan paling tidak biaya untuk pengolahan taninya itu disiapkan dan bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan itu kita lakukan selama pandemi ini Mbak Desi. Dan itu direncanakan secara matang. Makanya Kementerian Pertanian itu punya CB1 sama cara bertindak 1 sampai 5 yang kita lakukan ini. CB, cara bertindak. Ya, istilah cara bertindak. Sebenarnya cara bertindak itu maksud saya metode cara kita untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Jadi Pak Menteri itu membuat ada 5 cara action yang kita lakukan di lapangan itu. Jadi mulai dari peningkatan kapasitas produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Food estate itu bagian dari ekstensifikasi. Ya, food estate itu sudah berjalan sekarang. Sudah di Kalimantan Tengah cukup bagus hasilnya, 30.000 hektar yang sudah kita lakukan di sana. Ada berapa jumlah food estate yang kita miliki sekarang kalau tadi? Ada food estate di Kalimantan Tengah itu untuk bicara padi, ada di Humbahas di Sumatera Utara untuk hortikultura tentang bawang merah, dan ada di Wonosobo dan Temanggung hortikultura juga di sana. Itu yang tidak beberapa, yang itu yang sementara lagi sustain. Dengan peningkatan kapasitas produksi ini, bahwa kita ingin memastikan ketersediaan pangan kita, khususnya padi ini kalau kita bicara padi. Dan alhamdulillah food estate kemarin cukup bagus. Dari yang tadinya cuma 2-3 ton per hektar di lahan rawa Mbak ini, kita bisa 4-5 ton. Dan intervensi teknologi tentunya di dalamnya Mbak Desi. Nah, selain itu juga ada itu yang keempat ya, intervensi teknologi. Iya. Jadi ada 5 cara. Yang tadi cara pertama itu peningkatan kapasitas produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemudian food estate. Ya, ekstensifikasi itu karena kenapa? Komponensi lahan kita itu setiap tahun 100.000 hektar Mbak Desi. Konversi lahan. 100.000 hektar per tahun, khususnya di Jawa itu. Oleh karena itu harus kita siapkan cadangan-cadangan pangan lain kita. Padahal perlunya nambah nih. Kalau tidak ada tambahan lahan, pasti susah kita. Tapi juga lahan yang dipakai kan harus dipelihara, kalau tidak kan... Makanya intensifikasi. Nah, dengan intensifikasi itu, penggunaan teknologi yang sampaikan tadi dan penggunaan pada itu, meningkatkan potensi hasilnya. Yang mungkin tadinya 2-3 ton, bisa naik 4-5 ton dan seterusnya. Ada yang kedua itu, diversifikasi pangan lokal. Ini juga menjadi penting, karena di beberapa negara kita, pangan lokal kita harus dorong terusin, dan berbagai program tentunya. Yang ketiga itu, penguatan cadangan dan logistik nasional kita. Arahan Pak Menteri di setiap provinsi kabupaten itu harus ada logistik yang tersedia di situ. Bukan hanya Bulog, kita bergantung di Bulog. Bulog 1,5 juta ton. Jadi masing-masing daerah memiliki tahanan pangan sendiri. Sehingga kita bisa bertahan pada kondisi ini. Ya, punya lumbu-lumbu sendiri. Yang keempat itu mekanisasi pertanian. Ini kita dorong dengan smart farming dan sebagainya. Yang kelima itu peningkatan ekspor 3 kali lipat. Dan ini kita lakukan ini. Mbak Desi, itulah kita ini tingkatkan ekspor. Alhamdulillah ekspor kita cukup bagus sih. Yang apa saja yang kita ekspor khususnya kalau dari segi tanaman pangan? Ekspor kita yang besar di perkebunan ini yang sawit lah salah satunya dan beberapa komoditas. Cara burung walet sekarang kita dorong ini. Termasuk porang ini yang sekarang ramai beras shirataki Mbak. Iya, shirataki. Itu sementara itu sehat ya. Low glycemic ini bagus kalau kita diabetes gitu. Tapi kan harusnya kita bisa juga dong mengekspor seperti Vietnam itu beras kita, apalagi kalau kita
bisa sudah mencukupi untuk memberi makan kita sendiri, ini bisa menjadi sesuatu yang potensial kan? Pasti bisa Mbak, insya Allah. Karena selama pasti. ini kan kita ya kalau ini ada ekspor, impor beras dari negara-negara tetangga, harusnya kita loh yang sebagai produsen besar di Asia Tenggara. Jadi kemarin hasil survei stok beras kita baru selesai nih, teman-teman perguruan tinggi dan independen yang mengerjakan itu sudah declare bahwa Presiden sudah menyampaikan kemarin itu ada 10,2 juta ton beras yang ada sekarang, mulai dari di petani, di penggilingan, di Horeca dan di beberapa termasuk yang di Bulog itu. Dan kita akan panen lagi nih Mbak Desi. Kita sudah punya tawaran, China meminta 2,5 juta ton beras. Arab Saudi juga minta berapa. Kita akan melakukan itu, tapi dengan pertimbangan ini kan dunia lagi ancaman krisis pangan global. Ya justru ini sebenarnya peluang bagi kita negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang. Iya, tapi jangan kita punya 27, kita negara keempat terbesar di dunia nih Mbak Desi ini. Kita harus pastikan Pak Presiden, semuanya. Menteri, kita harus memastikan stok kita dulu sebelum, karena negara lain mengkip juga ini Mbak Desi. Malah China itu semua dari wilayah itu diimpor mereka semua untuk cadangan pangan lokalnya, kan dia 1 miliar di sana Mbak Desi. Nah, kita juga melakukan strategi itu. Peluang itu tetap kita ini dengan hitungan-hitungan yang matang. Ini 100.000 insya Allah akan kita ekspor dalam waktu yang tidak lama, itu sudah dimensi Mbak Presiden, Mbak Menteri juga. Artinya dengan pertimbangan yang matang, karena kita akan dorong juga kalau melimpahkan pasti kita akan dorong untuk ekspor dan beberapa yang lain. Itu sebenarnya. Jadi ini lagi dihitung berapa sih yang rasional dan melihat stok dan ketersediaan kita dan kebutuhan kita. Karena antisipasi krisis pangan global itu yang saya sampaikan tadi itu, yang itu harus mention juga. Kan kita nggak tahu seperti apa tahun berikutnya. Dan satu lagi kan tantangannya seperti kita ketahui ya, perubahan iklim ya, pemanasan global, dan sekarang kan banyak sekali kekeringan kita lihat di Eropa, kebakaran di mana-mana, tapi banjir pada waktu yang sama. Nah, bagaimana Pak Fajri mengikuti ini yang kita alami selama ini? Ini bagian dari kenapa kita berhasil untuk menjadi swasembada pangan, karena cuaca juga bersahabat. Iya, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kan kondisi iklim kita cukup bersahabat lah, meskipun memang ada beberapa wilayah banjir, ada yang wilayah kering. Tapi yang penting kan antisipasi kita. Kementerian Pertanian alhamdulillah dari awal kita menyiapkan memang apa yang menjadi rencana dan antisipasi terkait kalau umpama kering, tersedia nggak stok benih kita terkait varietas unggul yang toleran kering. Kita punya Impago yang bisa tahan 2 minggu keringan di lahan kering. Ada namanya Impara, Imbrida padi rawa untuk wilayah rawa. Jadi kalau dia tergenang 2 minggu, 3 minggu, kita bisa masih punya varietas itu. Kita malah antisipasi intrusi air laut, kayaknya punya Impari salin untuk garam. Yang airnya kalau payau. Nah, itu kita siapkan juga itu. Itulah, dan itu masih kita siapkan untuk di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, antisipasi itu kita jaga terus itu Mbak Desi. Karena kalau tidak, itu juga akan bersoal. Dan alhamdulillah melalui Litbang di Balai Besar Padi itu, rata-rata kita menyiapkan benih sumber itu, 3 tahun terakhir 2019 sampai 2001 itu hampir 400 ribu ton, 400 ribu ton benih sumber. Nah, ini mencukupi untuk di atas 10 juta hektar luas sawah kita. Nah, ini yang kita siapkan terus dari berbagai untuk kebutuhan berbagai agrosistem yang ada. Iya, memang ini strategi ini penting ya, apalagi kita semakin lama ke depan kan dampak dari perubahan iklim ini tentu sudah sangat terasa ya, dan kita juga harus memastikan bahwa ya bukan saja kita swasembada beras, harusnya kita tanaman pangan lain juga kita sudah harus kita kembangkan, Pak Fajri. Saya lihat juga kalau kita tergantung sekali dengan beras, dan apalagi satu variasi beras itu sendiri, ini kan ada ya kita tahu misalnya kalau kita terlalu sering makan nasi putih, jadi dari segi kesehatan kan juga kalau ini terus menerus kan ada dampak negatifnya. Nah, ke depan untuk menanam pangan yang memang cukup ya
mencukupi bagi kita semua, tapi juga menyehatkan. Saya rasa ini mungkin potensi dari variasi benih-benih yang sedang dikembangkan, yang memang sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita. Orang menuju ke healthy food sekarang. Ya, healthy food. Karena sekarang lifestyle disease ya, penyakit akibat makan yang apalagi itu terus. Misalnya tadi disebut kalau hanya makannya ya nasi terus, atau gandum terus, atau kedelai terus. Itu makanya kan juga diversifikasi pangan lokal itu menjadi penting bagi dan juga mungkin potensi untuk ekspor, karena dunia sekarang juga dari segi konsumen, permintaan konsumen kan juga variasi karbohidratnya mereka semakin ini. Karena semakin mengurangi makan karbo ya Mbak Desi. Iya. Maka seperti Mbak Desi agak langsing ini. Ya, atau yang sekarang ingin gluten free misalnya, dan kita juga kan punya yang ini beras yang tepung moka sekarang kan orang juga. Ini bagaimana dari segi penelitian dan pengembangannya? Ini kan di sini kan otaknya semua. Jadi ide-ide inovatif yang harus dikembangkan. Saya ulangi kembali. Jadi Kementerian Pertanian melalui Litbang itu untuk benih sumber dulu saya cerita itu kita menyiapkan rata-rata 150 ton lah. Kita bagikan ke masyarakat jadi 400 ton selama 3 tahun berturut-turut yang kita sudah siapkan, dan itu untuk memenuhi berbagai kepentingan yang termasuk yang dimention Mbak Desi itu beras sehat. Jadi kita sudah punya beras sehat. Beras diabetes. Untuk diabetes jadi beras merah. Beras merah yang banyak sekarang disenangi itu selain dari Impari 24 ada Pamerah, padi beras merah beraroma. Jadi dia punya cita rasa aroma yang cukup bagus. Ada Pamelan, padi beras merah pulen. Ada Jelitan untuk beras hitam. Ini beras pasien untuk beras-beras untuk diet ini, untuk diabetes ini kita siapkan. Untuk kebutuhan yang lain, untuk stunting kita kan banyak di beberapa nih. Kita sudah punya Impari Nutrising. Itu ada ini difortifikasi atau itu secara genetik memang sudah punya kandungan sin yang tinggi, jadi tidak ada tambahan. Jadi ini memang varietas yang disiapkan secara genetik memang sudah sinnya tinggi, Fe-nya tinggi, sehingga kalau fortifikasi kan ada perlakuan. Ditambah setelah. Kalau ini memang secara genetik kita sudah rakit dia. Padinya itu mengandung zinc yang tinggi dan Fe yang tinggi. Zinc itu supaya tidak stunting. Ini biasanya di Indonesia bagian timur itu banyak. Dan itu sudah alhamdulillah beberapa provinsi sudah tanam, sudah cukup banyak di NTT, di NTB, beberapa wilayah-wilayah yang stunting. Dan kita dorong memang pemerintah daerah untuk masyarakat yang wilayah stunting itu memakan nasi dari beras Impari Nutrising. Terus apa lagi? Ini kan sebenarnya otak yang dari penelitian pengembangan kan ada di sini di Bapak Fajri. Dari peneliti kita, mereka bagaimana dapat ide-ide untuk inovasi ini? Tentu saja mungkin dari benih-benih ini kita kembangkan sendiri atau kerjasama mungkin dengan ilmuwan di luar negeri dan dengan IRI ini mungkin juga ya, the International Rice Research Institute ini, karena kan kuncinya ini harus terus-menerus berinovasi kan? Iya, pasti tentunya Mbak. Bagaimana kapasitas SDM-nya juga Fajri yang selama ini? Iya, jadi Badan Litbang Kementerian Pertanian ini kan kita punya kurang lebih 2.500 lebih penelitinya, mulai dari profesor, doktor dan berbagai macam. Lulusan IPB sebenarnya. Iya, IPB, luar negeri dan berbagai macam lah dari perguruan tinggi, termasuk dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau bicara pangan kan tadi saya sampaikan Mbak Desi, kita menyiapkan memang apa yang menjadi kebutuhan petani kita. Jadi tidak hanya beras tentunya, kita punya jagung. Kita punya jagung juga untuk diet. Kita punya jagung kedelai untuk itu juga, kacang hijau untuk itu, dan beberapa pangan yang lain, termasuk yang saya sampaikan tadi pangan-pangan yang bagus untuk diet. Jadi dan itu kita lakukan secara tahun dari tahun ke tahun. Kita punya unit kerja sebenarnya yang melihat tren kebutuhan, karena kan kalau kita bicara teknologi Mbak Desi, pasti kita terhubung dengan dunia luar, pasti akan terhubung. Karena itu kita punya unit kerja yang melihat itu apa tren ke depan di domestik termasuk internasional. Karena kalau kita mau ekspor kan pasti kita apa kebutuhan luar negeri kan, kita lakukan itu Mbak Desi. Sama dengan yang sekarang ini seperti itu juga. Karena kita bicara ini kalau antisipasi kita pasti kurang kemarin, nggak mungkin seperti ini. Dan itu kita sudah lakukan yang saya cerita dari awal tadi. Apa yang menjadi kebutuhan dan kira-kira seperti apa. Varietas yang sekarang ini kan kita siapkan 1 tahun sebelumnya Mbak Desi. Sehingga 3 tahun ini alhamdulillah kita tidak impor itu karena kita dunia melihat ada keberhasilan Indonesia dalam menerapkan
teknologi khususnya padi. Iya. Jadi kalau saya melihat ini justru investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan ini yang harus betul-betul didukung ya, disupport ya. Nah ini selama ini cukup untuk anggaran untuk itu Pak Fajri, karena kan harus inovasi dan harus mengandalkan dan menggunakan teknologi juga. Ini selama ini bagus. Ya. Kalau cukup tergantung cara kita. Kan ada prioritas yang kita selalu melihat apa yang menjadi, artinya dengan anggaran yang tersedia kita bisa maksimalkan apa yang kita punya. Oleh karena itu kita melakukan kerjasama dengan pihak luar, termasuk dengan industri. Artinya supaya target kita tetap tercapai dengan kondisi anggaran yang ada, ya kita menjalin termasuk dengan IRI. Iya. Nah biasanya dari kan melakukan penelitian, kemudian dari hasil dari penelitian itu sampai akhirnya bisa menjadi istilahnya scale up gitu, menjadi bisa dipasarkan dalam jumlah yang cukup besar, tuh butuh waktu berapa lama Pak Fajri prosesnya? Iya. Gitu, dari hasil penelitian apa yang kita lakukan, satu teknologi, contohnya varietas unggul baru, sebelum dimasalkan digunakan masalah itu perlu 4-5 tahun. 4-5 tahun ya. Oleh karena itu kita melakukan terobosan sehingga teknologi yang dihasilkan tahun ini paling tidak tahun depan sudah bisa di scale up, diperluas lah. Yeah. Itulah gunanya kenapa kita punya UPT yang ada di namanya BPTP. Jadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan bersama-sama penyuluh. Jadi kalau kita mendapatkan varietas unggul baru, kita langsung demonstrasikan ke lapangan melalui teman-teman, melibatkan pemerintah daerah langsung dengan petani di wilayah itu, sehingga langsung mereka mengenal ini ada teknologi baru, ada varietas baru, dan kita ajak bersama. Jadi ada namanya partisipasi. Kalau di pemulihan itu berdiri partisipasi. Dari awal, kalau kita ingin mengembangkan varietas unggul baru itu petani kita ajak, disuruh memilih. Malah dari awal kalau kita punya 10 varietas, petani pilih yang mana nih? Jadi peran petani sangat penting ya. Ada breeding partisipasi namanya. Jadi dari awal petani kita ajak. Ada 10 varietas yang kita akan kembangkan. Mereka sudah lihat petani, oh saya suka ini padinya, performanya seperti ini. Sampai nanti berasnya dia coba. Oh nanti kualitas berasnya ini. Itulah kenapa sekarang nggak cepat ini. Karena dari awal kita sudah libatkan petani, setelah dilepas, dirilis itu kan perlu 2-3 tahun. Iya. Kalau varietas padi itu rata-rata. Dan melihat juga respon dari konsumen kan, laku atau tidak. Laku kan? tidak. Ini kan, termasuk nanti pasarnya seperti apa. Kadang ada padi kita yang bagus, potensi harinya tinggi, produktivitasnya bagus, kualitas berasnya bagus, tapi pedagang tidak terima. Biasanya itu kenapa alasannya? Iya, dan berbagai pertimbangan lah. Itu kan oleh karena itu memang agak subjektif juga mungkin ya. Ke depan memang harus kita libatkan nih semua alur tata niaga, mulai dari penyiapan varietas unggul baru sampai distribusi ini harus bersama-sama ini. Karena kalau tidak, ini bagus secara hasil potensinya, tapi pasar tidak menghendaki itu. Padahal bicara hasilnya, kualitasnya bagus, tapi tidak berkembang. Karena mungkin ada tren juga, ada itu seperti mode gitu. Wah ini kurang gitu, pasti nggak akan laku ya. Jadi Pak Fajri, sekarang kita melihat ke depan ya, selain tentu saja beras-beras kita yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya, ada sorghum, kemudian mungkin ya itu mokaf itu yang tepung, itu juga bisa menjadi unggulan. Kalau kedelai bagaimana? Karena ini kan selama ini kita juga lebih banyak impor. Nah, dengan adanya harga ya impor kan mahal pertama dan kedua, tapi ini habit orang Indonesia kalau nggak ada tahu tempe kan nggak lengkap itu makanan. Bagaimana? Kedelai sampai sekarang kok masih belum? Iya, kedelai kita ini hampir 89% impor ini. Iya, sayang. Dan itu sebenarnya kedelai hasil transgenik sebenarnya yang kita kualitas kedelai kita itu jauh lebih bagus sebenarnya. Kita sudah punya beberapa varietas unggul yang cukup tinggi produktivitasnya. Kalau mau saya sebut ada Biosoy namanya. Itu bijinya juga besar, jadi kebutuhan untuk tempe. Biosoy ya? Biosoy. Itu 3,5 ton per hektar dia potensi hasil, dan itu cita rasa tempe kalau dibuat tempe itu sangat oke lah. Dan kemarin kita uji rasa itu mereka sudah senang ini. Memang kemarin kan harganya yang masih rendah, 4.000, 5.000. Kalau potensi hasil 2 ton saja kan cuma dapat nggak sampai 10 juta Mbak Desi. Beda dengan jagung. Jagung dengan harga 5.000 dengan 6 ton sudah 30 juta dia. Karena itu arahan Pak Menteri, udah
kita suruh kita tanam petani dan nanti pemerintah yang beli kalau perlu beli 10.000 jual 9.000. Oh, jadi selama ini kita tidak menanam kedelai karena Kita dari segi tanam harga ini dalam- kurang iya. untuk bagi petani Iya. maksudnya mereka Iya. tidak Tidak terlalu kompetitif fokus dengan, karena tidak dengan kompetitif. Jadi lebih gampang bagi kita untuk impor. Dulu lebih murah impor. Iya. Sekarang udah mahal kan, Iya, jadi mahal jadi sekarang. ada kesempatan kita tanam kedelai. Makanya Pak Menteri udah tanam aja, kita beri insentif petani. Kalau off-takernya kita jaga, kita tampung semua itu, insya Allah kan petani akan Ini mulai. ide yang bagus Pak Fajri karena Iya. ini makanan Indonesia sekali itu yang namanya kedelai. Aneh kan kalau kita hanya tergantung pada impor. Kira-kira kapan ini mau bisa diterapkan dan apakah ada lahan khusus yang diperlukan untuk produksi kedelai secara masif? Lahannya tersedia Mbak Desi. Setiap tahun kan lahan kita 100-200 ribu tiap tahun tersedia Dan untuk tidak kedelai. memerlukan hal-hal yang lain gitu. Iya, petani sudah terbiasa petani tempe ini. Teknologinya sudah tersedia. Dan memang lahan kita cocok. pasarnya aja. Kalau sekarang pemerintah udah semua tempe yang ditanam kita beli Iya. dan saya yakin insya Allah petani kita akan tanam. Dan masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan komoditi itu. Iya. Teknologinya sudah tersedia, varietas unggul barunya sudah tersedia. Nah, tinggal bagaimana memastikan bahwa harga yang diterima petani itu menguntungkan untuk mereka. Saya yakin itu bisa kita. Ya, kita mungkin bisa. harus ada off-takernya Iya, yang memastikan off-takernya itu yang saya maksud ada sih seperti Oke itu. Pak Fajri, ke depan bagaimana? Apalagi yang Pak Fajri dan teman-teman khususnya di penelitian dan pengembangan yang bisa bikin kita bangga lah ini. Strategi ke depan dengan begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ya krisis pangan dan juga mungkin kesehatan menjadi number one fokus karena virus ini memperlihatkan kita kalau kita sehat, ya kita bisa lebih bertahan terhadap serangan virus, imunitas kita juga semakin tinggi, tapi yang penting lagi adalah jumlah populasi yang semakin berkembang dan juga ancaman perubahan iklim yang tentu saja sangat berdampak pada produksi pangan kita. Iya, jadi Mbak Desi, Pak Menteri Pertanian dari awal memang untuk menghadapi ancaman krisis pangan global kita punya strategi baru ini. Jadi strategi baru untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Oleh karena itu ada 3 yang ingin diselesaikan di situ. Jadi peningkatan kapasitas ekspor, jadi strategi itu peningkatan kapasitas ekspor, peningkatan kapasitas produksi. Ya. Melalui 2 hal yang kita mau selesaikan di situ. Yang pertama menekan inflasi. Jadi biasanya kita bersoal terkait bawang merah, kalau hari Lebaran cabai. Iya. Udah kenapa nggak tanam saja? Harga 200 tempat cabai dan potensinya kan melambung, tinggi. bawang. Kalau nggak bisa ditanam di musim hujan kita pakai second house, sehingga pada saat kondisi hari raya itu tersedia. Kita masih impor tadi Mbak Sri mention kedelai. Ini kan pengaruh ya, oleh karena itu ya tanam, siapkan insentif yang baik untuk petani, pasarnya jelas tersedia. Mudah-mudahan petani akan tanam ini dan kita akan dorong, dan sekarang sudah mulai arahan Pak Presiden Menteri, kita mulai sekarang tanam ini. Yang kedua, kita ingin substitusi impor. Jadi kalau kita tidak bisa gandum, mengenai gandum, tanamlah sorghum. Yeah. Kalau kita tidak tebu, tanamlah yang lain, aren, gula dan sebagainya dari stevia. Yang ada yang kita miliki. Yang ada yang kita miliki. Jadi kita ingin menyiapkan kebutuhan itu sesuai dengan apa yang tersedia di kita. Apa potensi yang paling memungkinkan kita akan dorong. Itu arahan Bapak Presiden dan Menteri. Oleh karena itu yang tadi itu, beberapa komoditi yang dulu terlupakan itu kita akan angkat ini. Yang terakhir ketiga itu meningkatkan kapasitas ekspor. Itu 3 kali ekspor. Salembun walet pasarnya cukup memadai dan itu nilai ekspornya cukup tinggi. Termasuk porang yang tadi itu. Beras shirataki dan ini sudah banyak pelakunya ini. Dan ini nilai jualnya termasuk yang cukup memadai lah, dan petani sangat tertarik untuk mengembangkan itu untuk menjadi komoditas ekspor andalan kita ke depan. Iya, dan ini sangat bagus karena kalau kita hanya mengandalkan ekspor impor lah, impor untuk pangan kita ini kan sebenarnya beban juga kan bagi kita secara ya petaninya tidak mendapatkan bagian dari produksi itu. Jadi kalau misalnya semua kita bisa produksi sendiri, petani juga semakin lama dilibatkan, dan menjadi petani itu bukan sesuatu yang sama dengan kemiskinan kan sekarang. Jadi petani itu sesuatu yang membanggakan dan juga bisa mensejahterakan kan. Iya. Petani 4.0 ini nanti beda kan ininya.
petani milenial Petani yang mereka paham teknologi, paham pasar dan selera dan lain sebagainya. Harusnya begitu ya. Iya. Cita-citanya. Iya, oleh karena itu yang tadi cara bertindak itu kan ada pengembangan petani modern. Petani yang sekarang ini secara pelan-pelan kita biasakan dengan teknologi, tentunya menyesuaikan nanti dengan kultur budaya masyarakat dan petani kita di lapangan. Jadi tidak semua wilayah kita langsung kembangkan semua pertanian modern, tapi menyesuaikan. Karena kan tenaga kerja kita cukup banyak juga, Mbak. Iya. Jadi memang kita coba atur ini. Yang muda-muda, yang milenial ini, yang kan petani milenial ini tidak harus selalu di ruangan yang lapangan. Kadang ruangan cuma 100 meter persegi dia sudah dapat miliaran di situ dengan vertical farming, dengan indoor farming. Punya greenhouse. Greenhouse itu sudah dan itulah yang kita dorong sekarang ini. Jadi untuk regenerasi petani kita itu jadi kita latih petani milenialnya, kita siapkan pembiayaannya, kita dampingi dan kita siapkan pasarnya bersama-sama. Itulah kenapa banyak petani-petani sekarang yang tertarik ingin terjun ke pertanian. Mungkin imbas pandemik juga karena banyak yang tertarik untuk berkebun, menanam makanannya sendiri, tanaman hias, dan juga hidroponik, dan juga bertanam untuk konsumsi sendiri kan juga karena memang ada kebutuhan, tapi juga sebagai hobi saya rasa yang namanya pertanian itu harusnya menjadi tren ya. Tren, iya. Pasti Mbak Desi. Iya Pak Fajri, terima kasih banyak dan sering-sering ya membagi ini good news. Ya, jarang-jarang kita Indonesia itu mendapatkan award dan diakui oleh internasional. Saya rasa memang ini sesuatu yang sangat membanggakan dan semoga kita bisa terus-menerus menjaga swasembada beras, swasembada pangan, dan juga kalau bisa ke depan itu harus tetap sustainable. Ya. Iya. Jadi Mbak Desi, ini kan agak berbeda memang yang saya sampaikan penghargaan ini. Kalau kita bandingkan 84 kan tangannya tadi kita sudah mention ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Artinya rakyat Indonesia kita, semua pelaku yang termasuk semua kelompok tani ini harus berbangga ini. Kita bisa melalui itu dan berdiri tegak bahwa kita bisa tidak impor 3 tahun berturut-turut. Itu kan suatu pencapaian apapun itu, dan itulah kenapa Pak Presiden kemarin sangat bahagia, dan ini kan kebahagiaan kita semua sebagai anak bangsa bahwa Indonesia, orang luar melihat ini, orang luar ini tantangannya tidak mudah loh. Dalam kondisi pandemi COVID-19 kita bisa bertahan tidak impor beras 3 tahun berturut-turut, dan ini sudah dimention Pak Presiden, dan itu data menunjukkan seperti itu, antara produksi dan konsumsi kita neracanya positif. Berarti memang surplus dari tahun ke tahun selama 3 tahun berturut-turut. Oleh karena itu saya ingin apalagi membangun semangat ini, optimisme bahwa Indonesia insya Allah dengan kolaborasi semua pihak, semua stakeholder bersama-sama memikirkan ini, insya Allah karena kita bangsa besar, kita harus bersama-sama, dan siapa lagi yang kalau bukan anak bangsa yang kita harus berdiri tegak juga ini bahwa Indonesia bisa seperti ini karena kolaborasi kita semua. Semua turun memikirkan itu, semua turun apa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak saatnya lagi mencari apa yang kurang, apa yang tidak. Harus itu sekali yang harus kita dorong supaya semua merasa bagian dari, dan ini bagian dari kebahagiaan kita semua sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa Republik Indonesia, dan mudah-mudahan dengan itu tidak ada yang kita bisa selesai kalau kita bisa bersama-sama. Dan itu yang menjadi kunci sebenarnya. Baik, Pak Fajri. Terima kasih banyak, sangat inspiratif dan semoga terus berlanjut. Ya, ini bukan hanya keberhasilan sesaat, tapi harus terus-menerus kita pertahankan. Terima kasih sekali lagi Pak Fajri, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.